Selamat Ya, malam. Malam. ya, Bapak Ibu semuanya, segera kita memulai ya untuk doa jelang Pentakosta di hari ke-6 ya, Pak Ibu. Eh, Salam jumpa untuk semuanya, salam damai untuk kita semua. Kalau Ibu Ruth, saya mute all dulu ya. Ini Ibu buka mute lagi. Biar yang lain Oh semua ya, tenang. Sebentar. Silakan Ibu unmute. oke, udah ya Pak, terdengar ya, Oke Ibu, terdengar ya sudah. Pak. Ya, Oke, Terdengar. terdengar. Oke. ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Eh, Hari ini kita di hari ke-6 di doa jelang Pentakosta ini dengan tema besarnya mengenal kuasa dan karunia Roh Kudus. Jadi mengenalnya dua ya, kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Ada 8 malam semuanya dengan tema yang berbeda-beda dan hari ini kita ada di hari yang ke-6 yang bertemakan wahyu penglihatan. Bersama dengan kami Ibu Pendeta Helen Aramada Setio Putri dari GKI Peterongan Semarang yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang wahyu penglihatan ini. Selamat datang Bu Helen di tengah-tengah kami, GKI Taman Aries. Terima kasih untuk Selamat malam pelayanannya. semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita segera saja memulai ya. Eh, saya akan membacakan ayat pembuka dari kitab Mazmur 25 ayat 8, 9 dan 10. Ya. Daud berkata demikian, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Dikatakan bagi orang yang sesat ya Bapak Ibu, bukan menunjukkan jalan yang untuk orang yang benar. Orang yang benar, rasa diri benar, tidak membutuhkan akan petunjuk Tuhan. Nah, seperti kita yang tersesat, tetapi Tuhan sudah ambil kita, menyatakan kebenarannya sehingga kita boleh dibenarkan dari kesesatan kita. Lanjut di ayat 9. Ia, Tuhan, menuntun orang yang rendah hati, berjalan menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian Bapak Ibu, Mazmur 25. Mari kita melanjutkan dengan mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 7 yang berjudulkan Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Kita memuji Tuhan yang maha baik dan benar itu, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, agar kita tidak tersesat. Mari kita naikkan pujian ini dari tempat kita masing-masing. Silakan PPT. Tuhan kami puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergemar, langit
umat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang di perjuangan mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Kristus di sisi kanan Allah Bapa-Mu, di hari sangkakala akan menderu, memanggil kami pun menghadap aras Tuhan. Oh, tolong agar kami jangan dihukumkan, karena telah Kau tanggung dosa semuanya. Oleh-Mu kami damai dengan Allah Bapa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Bapak Ibu, kita akan memohon tuntunan Tuhan. Saya persilahkan Ibu Penatua Desi Susanto untuk memimpin dalam doa. Baik. Selamat malam Ibu Bapak semua. Mari kita bersatu di dalam doa, meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul hari ini untuk bersekutu bersama dalam doa menjelang Pentakosta hari ke-6. Kiranya Tuhan pimpin agar ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Helen Aramada Setio Putri, bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Sehingga kami paham dan mengerti mengenai karunia-karunia yang Tuhan berikan, terutama mengenai wahyu penglihatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita
mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita nyanyikan kembali sebuah pujian. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau penolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Ya, terdengar ya Bapak Ibu? Berarti berikutnya kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan mengenai wahyu penglihatan yang akan disampaikan oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Beliau dari GKI Peterongan Semarang. Saya persilahkan Ibu Helen. Terima kasih, Ibu. Kita berdoa ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu hati kami menanti-nantikan Tuhan. Seperti para murid yang taat ketika Tuhan meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem sebelum kuasa dari tempat yang tinggi itu turun atas mereka. Tuhan Yesus, beri kami hati yang merindukan firman Tuhan, yang terus mau melekat pada kuasa Tuhan, merasakan kekuatan dari Tuhan yang mengaliri kehidupan kami, membuat kami tidak putus asa, membuat kami tidak menyerah, tidak berhenti, membuat kami mau terus maju bersama dengan Tuhan. Apa yang akan kami hadapi di depan, kami mau hadapi dengan iman. Oleh karena itu, kami selalu membutuhkan firman kehidupan. Berbicaralah kepada kami kembali malam hari ini, Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang wahyu penglihatan. Saya izin share screen untuk membantu dalam perenungan kita. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangan boleh bersekutu bersama-sama dengan Jemaat GKI Taman Akhir. Ya, kita boleh sama-sama bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Saudara, nanti kita akan membaca ayat-ayat dari kitab Wahyu pasal 1, tetapi saya mau memberikan pengantar terlebih dahulu karena malam hari ini bentuknya perenungan singkat begitu ya. Jadi bukan pemahaman Alkitab, pemaparan melihat latar belakang atau konteks kitab Wahyu, tapi kita mau melihat secara utuh seperti apa kita memahami Wahyu penglihatan sebagai karunia roh ya. Jadi walaupun nanti bacaan kita akan kita simak dari Wahyu 1, tetapi bukan secara pemaparan hermeneutik yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa pengantar terlebih dahulu. Saya mengasumsikan bahwa malam-malam sebelum ini, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan beberapa materi tentang karunia roh atau bentuk-bentuk kuasa roh melalui hal yang lain ya. Sedangkan malam hari ini tentang wahyu penglihatan. Kalau kita berbicara tentang wahyu, saudara-saudara, eh, wahyu itu apa sih? Secara umum, wahyu adalah petunjuk dari Tuhan, apapun ya. Dan secara garis besar dibagi ada dua wahyu, yaitu pewahyuan secara umum dan pewahyuan secara khusus. Kalau umum ini semua orang bisa mendapatkannya. Di salah satunya melalui alam, melalui kehidupan, melalui anggota tubuh kita, melalui hal-hal yang sehari-hari. Tetapi pewahyuan secara khusus bagi kita umat Kristen, kita mendapat firman Tuhan. Kita melihat Alkitab menjadi salah satu cara Tuhan mewahyukan firman kepada kita. Terlebih khusus lagi melalui Yesus Kristus, begitu ya. Itu gambaran secara umum tentang wahyu. Kalau begitu, maka kita memaknai wahyu penglihatan ini sebagai sebuah pengalaman di mana seseorang mendapat pernyataan atau petunjuk dari Tuhan dengan cara yang khusus dan personal, yaitu secara visual. Ya, jadi wahyu penglihatan ini sesuatu yang eh, tidak bisa dipisahkan dengan apa yang visual, bukan hanya dibaca, bukan hanya eh, dikarang gitu ya atau dibayangkan, tapi betul-betul ada sebuah vision yang dialami. Tujuannya apa? Memberitahukan sebuah peristiwa atau pesan moral. Nah, negara yang kita perlu samakan dulu dalam persepsi kita ya. Ada orang-orang yang membedakan antara penglihatan dengan mimpi. Sedangkan kita nanti akan lihat beberapa bagian di dalam Alkitab kita, seringkali penglihatan dan mimpi itu dipakai secara silih berganti dan tidak dipertentangkan. Jadi dengan demikian kita bisa memaknai bahwa seseorang menerima karunia penglihatan bisa saja pada saat dia terjaga, tapi juga bisa pada saat dia tidur atau dalam mimpi dan itu dimaknai sebagai penglihatan yang datang dari Allah. Seperti itu ya, nanti kita akan lihat bagian-bagian itu. Nah, saya mengutip beberapa bagian untuk mengantar kita mengingat kisah-kisah Alkitab sebelum kita masuk dalam bacaan Wahyu 1. Sudah ada sejak lama sekali wahyu penglihatan ini. Misalnya bagi bapak orang beriman, Abraham. Tuhan berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam Kejadian 15 ayat 1 misalnya, ketika Tuhan meneguhkan janji kepada Abram untuk dia mempunyai seorang anak laki-laki dari Sarah. Ya. Kemudian generasi berganti, sekarang generasinya Yakub. Ya. Abraham, Ishak, Yakub. Berarti ini sudah 2 generasi berlalu. Tuhan berfirman kepada Yakub dalam penglihatan. Jadi dari generasi ke generasi, wahyu penglihatan tetap terjadi dan dialami. Kemudian terus waktu berganti sampai generasinya Musa. Pada saat dia melihat semak duri yang tidak terbakar walaupun ada api Tuhan di sana, Alkitab menyebut dengan kata itu penglihatan bagi Musa, ya. Kemudian di Bilangan 12 ayat 6,
Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ia menyatakan diri kepada para nabi melalui penglihatan dan dalam mimpi. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kitab Daniel. Daniel juga mengalami penglihatan-penglihatan ya. Dan khususnya dalam Daniel pasal 7 ayat 1, 2, 7, 15 ini disampaikan penglihatan Daniel juga pada saat dia terbaring ya, dan ini meneguhkan bahwa tidak dipertentangkan penglihatan pada saat orang terjaga sepenuhnya maupun pada saat tidur atau dalam mimpi gitu ya. Nanti saya akan kirimkan file ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi ayat-ayat ini, tapi setidaknya kita melihat runtutan dari perjanjian lama ini sudah terjadi terus-menerus di generasi demi generasi. Kemudian di Yehezkiel 40 sampai 43 itu penuh dengan penglihatan Yehezkiel tentang bait suci, dan Zakaria 1 sampai 6 berbagai melihat tentang ibadah yang harus dibangun oleh umat Israel. Jadi dari begitu banyak bagian dalam perjanjian lama, dan ini tentu hanya sebagian ya, Bapak Ibu Saudara masih bisa temukan banyak kisah yang lain. Kita melihat bahwa penglihatan itu diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Ketika pesan itu sangat personal ataupun pesan itu disampaikan kepada umat secara komunal, sama pentingnya ya. Tuhan pengen menyampaikan sesuatu dan dia bisa memakai wahyu penglihatan. Jadi ini sesuatu yang nyata, betul-betul terjadi, dialami oleh banyak orang. Kemudian kita masuk dalam perjanjian baru yang saya kutip misalnya dalam Kisah Rasul 10, Saudara, ini sangat menarik. Kita tahu cerita ini tentang Cornelius dan Petrus. Dan Cornelius itu seorang non-Yahudi. Jadi wahyu penglihatan yang sudah dialami oleh bangsa Israel dari zaman Abraham itu turun-temurun, ternyata juga bisa dialami oleh seorang non-Yahudi. Tentu sesuatu hal yang sangat baru ya pada waktunya, sehingga Petrus kemudian disapa oleh Tuhan untuk tidak membedakan orang ya. Selain Cornelius, Petrus juga mendapatkan penglihatan binatang-binatang haram dan tidak haram gitu ya, sehingga dia belajar untuk tidak membedakan bahwa orang Yahudi itu yang paling benar. Di Kisah Rasul 16 kita menjumpai juga penglihatan bagi Rasul Paulus ketika dia melihat orang-orang Makedonia yang memanggil ya, yang kemudian diresponi dengan pekabaran Injil ke Makedonia. Dan yang paling terkenal kalau kita bicara tentang wahyu penglihatan, tentu kitab Wahyu yang dipercaya secara historis ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan malah tidak secara mengupas wahyu karena akan sangat panjang dan rumit ya, gambaran-gambaran yang tidak bisa ditafsirkan dengan sangat cepat karena harus tahu konteksnya masing-masing, tetapi kita akan lihat paling tidak di Wahyu 1. Nah, yang menarik saudara-saudara, di Wahyu 1 ayat 11 dan juga ayat 19 itu sangat jelas Yohanes mengatakan Tuhan memberikan wahyu ini dan aku harus menuliskannya gitu ya. Jadi wahyu ini dikenal sebagai kitab apokaliptis atau apokaliptis, berbicara tentang sesuatu yang akan datang kemudian dan dituliskan untuk kita semua. Pertanyaannya adalah saudara-saudara, kalau ada begitu banyak generasi demi generasi sudah mengalami wahyu penglihatan, ya berarti kan sesuatu yang memang ada, nyata penglihatan itu dari Tuhan. Tapi adakah yang palsu? Ya, jadi kita mau menyadari sekalipun di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita orang yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan, ada juga yang palsu. Saya mengutip dua bagian. Dari Yeremia 14 ayat 14, Tuhan berkata kepada Yeremia begini, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong.
ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Demikian pula dengan Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Yang menarik, saudara-saudara, dalam dua bagian ini secara sangat jelas, kita melihat bahwa yang menyatakan bahwa nubuat itu palsu itu adalah Tuhan, ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita melihat wahyu penglihatan ini, tetapi posisi kita bukan sebagai hakim yang menentukan ketika orang bernubuat ini salah atau benar, karena tentu itu hanya Tuhan ya yang bisa menilai benar atau bohongnya dengan sangat tepat. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan kedewasaan iman segala sesuatu terkait wahyu penglihatan. Mari saudara-saudara kita perhatikan wahyu 1. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2. Bapak Ibu Saudara menyimak dari tempat masing-masing ya. Wahyu 1, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan, Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Oh, sampai 11, maaf. Sampai 11 dulu ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes, dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini, dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Sampai di situ dulu, saudara-saudara. Kita lihat ya bagian ini. Di bagian yang pertama, di ayat 1 sampai 6, di situ kita bisa lihat sebuah pengantar dari Yohanes, di mana dia mengatakan wahyu dari Yesus Kristus. Jadi ini bukan wahyu tentang Yesus Kristus, tetapi bahwa Allah melalui Yesus itu yang memberikan kepada Yohanes. Ya, jadi ada sebuah otoritas yang diungkapkan oleh Yohanes, dan dengan otoritas ini Yohanes memberi salam kepada 7 jemaat. Ya, pengantarnya sangat jelas. Ini bukan sekedar kata Yohanes,
Ini bukan sekedar maunya Yohanes, tetapi ini adalah dari Yesus. Seperti itu. Kemudian ayat 7 sampai 8 di sana kita melihat eh, sebuah sikap hati untuk menerima wahyu Tuhan dengan perantaraan orang lain. Jadi Yohanes menuntun kita untuk melihat bahwa ketika ada orang yang menyampaikan wahyu Tuhan, dalam hal ini Yohanes menyampaikan ya, bagaimana sikap hati umat seharusnya. Bagaimana wahyu itu membuat umat melihat dia, bahkan meratapi dia, mengingat segala ketidaklayakan kita dan menangis di hadapan Tuhan, gitu ya. Bahkan mereka yang telah menikamnya, bahkan kita yang punya begitu banyak dosa, bahkan kita yang pernah mengecewakannya berulang kali. Ketika itu adalah wahyu dari Tuhan, maka mestinya itu membuat kita semua menoleh, melihat, memperhatikan, mendengarkan dia, gitu ya, memusatkan perhatian kita kepada dia. Lalu wahyu dari Tuhan meskipun ada perantaranya, yaitu Yohanes dalam hal ini, mestinya membuat penerimanya percaya. Percaya akan kuasa dia yang mewahyukannya, yaitu Sang Alfa dan Omega yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Lalu ayat 9 sampai 11, ini kita bisa belajar bagaimana sikap Yohanes. Sebagai seorang yang mendapat wahyu penglihatan, dia berani mengakui, menceritakan pengalaman iman itu, menuliskannya dengan taat. Saudara-saudara, setidaknya dari pengantar ini saja kita bisa berefleksi. Seperti apa sih pada saat kita menerima kesaksian iman? Ya, mungkin tidak semua dari kita pernah mengalami yang namanya wahyu penglihatan. Tetapi mungkin kita pernah mendapatkan pewahyuan dengan cara yang lain, entah secara umum maupun secara khusus. Tetapi adakah kita seperti Yohanes yang memberitakan kepada orang lain dengan otoritas Tuhan, sehingga itu membuat kita mantap untuk menceritakannya? Adakah kita berani mengakui bahwa ini aku dengan segala pergumulanku menerima pewahyuan ini dari Tuhan, maka entah orang menerimanya atau tidak, tapi aku ingin membagikan, menceritakannya. Ya, seringkali mungkin banyak pertimbangan kalau kita mau menceritakan pengalaman iman kita. Kita merasa apa orang percaya ya sama pengalaman saya, sama cerita saya? Apa orang akan dengar ini? Sehingga banyak hal yang bisa kemudian membuat kita tidak menceritakannya. Nah, Yohanes dia memantapkan hatinya menceritakan, menuliskan ini semua karena dia tahu, dia meyakini ini bukan dari dia, ini firman Tuhan. Bagian selanjutnya izinkan saya membacakan dari bagian ini ya. Ini saya kutip juga dari firman Tuhan dari Alkitab di ayat 12 sampai 16, Saudara. Mari kita lihat. Saya memberikan bagian-bagian yang saya tulis dalam kurung alamat ayat-ayat yang lain untuk memperlihatkan bahwa ternyata apa yang dilihat oleh Yohanes, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yohanes ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan firman yang sudah diberitakan dari zaman dulu, ya. Apa yang dilihat oleh Yohanes di ayat 12 sampai 16? Ada 7 kaki pelita dari emas. Kalau saudara-saudara melihat Keluaran 25 ayat 31 sampai 37, di sana ada ketentuan yang terkait dengan kandil ya, atau tempat lilin yang terbuat dari emas. Jadi tidak jauh-jauh dari eh, perlengkapan atau ritual ibadat umat Israel ya. 7 kaki pelita yang juga terbuat dari emas. Kemudian Yohanes melihat ada seorang serupa anak manusia di tengah-tengah kaki pelita yang 7 tadi yang terbuat dari emas. Nah, saya beri garis bawah di sini dalam Daniel 7 ayat 13 dan di sini juga ada Daniel 7 ayat 13 di bawah. Karena ini rupanya oleh para penafsir dilihat mengacu pada hal yang sama. Dalam penglihatan Daniel ada sosok yang lanjut usianya, ya. Sosok serupa anak manusia, serupa sosok manusia tapi lanjut usianya. Ini dikaitkan dengan kekekalan lanjutnya itu ya,
sangat panjang umurnya, kaitannya dengan kekekalan, tapi juga dengan hikmat yang tak terbatas. Dia berada di tengah-tengah kaki pelita yang merupakan bagian dari peribadatan umat Israel. Ia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki. Kalau saudara lihat dalam Keluaran 28, 29, dan Imamat 16, itu juga adalah bagian dari peribadatan di mana para imam memakai jubah yang panjang sampai ke kaki ya. Kemudian dadanya berlilit ikat pinggang emas di Daniel 10 ayat 5, dan ini juga adalah gambaran raja-raja yang pinggangnya atau bagian tubuhnya berlilit ikat pinggang yang terbuat dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba dan seputih salju. Tadi kaitannya juga dengan sosok yang lanjut usianya itu ya, yang berambut putih. Kemudian matanya bagaikan nyala api, kakinya berkilap bagai tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagai desau air bah. Dalam Yesaya 43 ayat 2, demikianlah suara Tuhan ya, seperti desau air bah. Di tangan kanan ia memegang 7 bintang. Nah, Ayub pernah dalam refleksi imannya, dia mengaitkan Allah itu Allah yang memegang dan mengatur bintang-bintang di langit. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua, wajahnya bersinar bagai matahari yang terbit. Jadi saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui penglihatan yang dialami oleh Yohanes ini sangat kental dengan firman-firman yang sudah pernah dinyatakan pada zaman dulu. Dengan kata lain, sebuah penglihatan ketika itu dari Tuhan, itu tidak akan eh, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, seringkali salah satu hal yang menjadi kebingungan orang-orang yang merasa mendapat sebuah pengalaman penglihatan adalah, betul nggak ya ini dari Tuhan? Betul nggak ya ini sesuatu yang merupakan karunia? Jangan-jangan ini hal yang aneh-aneh. Saya melihat sesuatu yang tidak membuat saya damai sejahtera. Salah satu indikator yang menuntun kita untuk meyakini itu dari Tuhan ketika ada damai sejahtera dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya. Ada kesaksian-kesaksian yang mungkin orang lain beritakan tentang penglihatan yang menurut cerita mereka itu mereka alami, saudara-saudara. Kita pun tidak perlu menjadi hakim ya atas mereka. Cukup merasakan apakah kita damai sejahtera dengan apa yang diceritakannya atau tidak. Kita sendiri yang punya filternya ya, sehingga kita mengatakan, oke, saya menerima kesaksian itu sebagai sebuah kebenaran yang menguatkan iman saya, atau oke, saya mendengarkan saja. Kalau memang itu kesaksian iman Anda, saya menghargai cerita itu, saya mendengarkan. Tetapi sekali lagi kita tidak di posisi, ah kamu pasti sesat gitu ya. Tentu itu adalah bagian yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan gitu yang mengerti kebenaran. Jadi dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita melihat eh, kalau ditanya apakah apakah penglihatan itu merupakan sebuah karunia atau privilege, jelas iya, karena tidak semua orang mendapatkan juga ya. Tetapi juga nanti kita akan lihat berikutnya bahwa sebuah penglihatan itu bukan berarti ini cara Tuhan berbicara kepada orang-orang yang imannya jauh lebih kuat dari yang lain. Bukan juga ya. Tuhan memakai banyak cara dan itu terserah Tuhan. Dan sama berharga semua cara Tuhan berbicara itu. Misalnya ketika Yohanes berbicara dan dia meyakini Tuhan memberikan pewahyuan itu, lalu kita melihat bagaimana Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan ini kepada jemaat di Asia, gitu ya. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, di Asia kok nggak sampai ke Indonesia gitu ya? Kok jemaat-jemaatnya asing nih namanya? Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu menjadi catatan kita bersama adalah bahwa dalam perjanjian baru, juga termasuk tentunya dalam kitab Wahyu ini, alamat tentang Asia itu tidak pernah menunjuk pada benua seperti pengertian kita sekarang saat kita berbicara tentang Asia. Asia dalam perjanjian baru menunjuk pada sebuah provinsi kekuasaan Romawi. Jadi dulu adalah sebuah kerajaan dari raja yang bernama Attalus ketiga.
sebelum dia meninggal, dia mewariskan kerajaannya itu kepada Romawi. Sehingga daerah yang meliputi pantai barat Asia kecil sampai dengan pesisir Laut Tengah ini dianggap sebagai Asia pada zamannya. Lalu kita melihat tadi ada 7 nama jemaat yang disebut. Tapi juga 7 itu bukan berarti di Asia yang menurut mereka Asia pada waktu itu hanya ada 7 jemaat itu, saudara. Tapi kalau kita lihat lebih luas, bagaimana Yohanes ini eh, sangat apa ya, sangat memakai simbol 7 ini untuk mengulang sebuah pesan yang menekankan kesempurnaan dari Tuhan, maka ini menarik. Kalau dalam kitab Wahyu sendiri setidaknya ada 54 kali angka yang dikaitkan hal yang dikaitkan dengan angka 7 gitu ya. Selain 7 pelita dari emas tadi itu ada 7 7 7 yang lain. Tapi dalam pandangan orang-orang Yahudi, 7 ini adalah lambang kesempurnaan. Jadi begitu halnya dengan eh, 7 jemaat yang menjadi alamat pemberitaan Wahyu Yohanes ini. Jemaat yang tadi kita baca nama-namanya itu ya. Maka bukan berarti kitab Wahyu ini hanya untuk ke 7 jemaat itu, tetapi untuk semua jemaat. Karena pengertian angka 7 itu. Maka angka 7 yang berarti atau merupakan gambaran tentang kesempurnaan tadi, saat itu menunjuk 7 jemaat, maka para penafsir juga menyetujui ini pun firman untuk semua jemaat, termasuk kita. Dan itu selalu ditekankan dengan siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Misalnya salah satu bagian itu ya. Jadi hal-hal seperti ini, penglihatan Yohanes yang pada zaman itu ditujukan dengan nama-nama yang 7 tadi. Kita bisa lihat bahwa oke, ini adalah kuasa Tuhan yang bekerja melalui Yohanes dan kita tetap belajar melalui nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada jemaat Tiatira, kepada jemaat Philadelphia dan sebagainya tadi itu, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini eh, ayat 17 sampai dengan 20 ya, bagian terakhir dari pasal 1 tadi kan sampai ayat 20 ya. Bagian ini menceritakan bagaimana Yohanes punya pengalaman iman yang dia ceritakan juga. Jadi tidak hanya apa yang dia lihat, ya. Tapi di bagian ini Yohanes juga menceritakan saat semua itu terjadi, aku sujud di depan kakinya seperti orang mati. Jadi kan ada keterangan dari Yohanes juga ya, apa yang terjadi dengan dirinya saat dia menerima pewahyuan ini. Dia sujud sama seperti orang mati, berarti sudah seperti nggak berdaya gitu ya di hadapan Tuhan. Lalu dia melanjutkan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, aku yang awal dan yang akhir. Ini ada referensinya juga ya. Yang hidup, yang mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kulihat, dan inilah rahasia ke 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan pada kaki pelita emas itu. ke 7 bintang itu ialah malaikat ke 7 jemaat, ke 7 kaki pelita itu adalah ke 7 jemaat. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saat angka 7 ini berulang, kaitannya bukan hanya 7 secara jumlah, tetapi secara keseluruhan mencakup semua, gitu ya. Kurang lebih pasal 1 yang mengantar pada surat-surat kepada jemaat-jemaat yang 7 tadi, saudara, berbicara tentang ini. Pengalaman dan keyakinan Yohanes, ini dari Tuhan. Ceritakan, dan aku dengan sangat mantap menuliskan ini karena aku meyakini ini dari Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat kita mendengar orang-orang yang punya pengalaman iman secara khusus, bagaimana sikap kita? Yang pertama yang mau kita renungkan, saudara, adalah untuk memiliki sikap iman yang terbuka terhadap penglihatan atau terhadap pewahyuan Tuhan secara khusus dalam bentuk-bentuk yang lain. Di satu sisi, kita tidak hanya mencari atau mengagungkan penglihatan. Kalau Tuhan mau bicara kepada saya, Tuhan akan berikan penglihatan ini. Sampai dia berikan penglihatan, baru saya akan mantap. Wah, jangan sampai kayak gitu juga, saudara. Karena bukan penglihatan itu satu-satunya cara Tuhan bicara kan. Jadi jangan mengagungkan hanya pada salah satu
secara pewahyuan. Tapi pada saat yang sama juga saya bicara juga melalui penglihatan. Jadi nggak sedikit-sedikit kita mengatakan, wah orang yang punya cerita penglihatan ini pasti ngawur nih. Zaman sekarang Tuhan udah nggak bicara lagi kok dengan cara penglihatan. Dia pasti mengarang nih, dia pasti berdusta nih. Jangan gitu juga, saudara. Ya, jadi ini dua hal yang perlu kita jaga. Di satu sisi kita tidak menitik beratkan penglihatan itu seolah-olah sebagai karunia yang sangat harus kita alami. Di sisi lain, ketika Tuhan mau pakai cara penglihatan, kita juga percaya. Dan saudara-saudara, saya pernah mengalami, meskipun bukan penglihatan ya, tapi saya mau sampaikan pada saat ini, saya mengalami mendengar sebuah suara yang kemudian saya imani itu menjadi suara Tuhan buat saya, ya. Itu juga yang menjadi awal mula saya masuk dalam fakultas teologi, karena sebelum itu saya belum atau tidak pernah berpikir untuk menjadi pendeta. Tetapi suara yang sangat jelas di telinga saya, dan itu terjadi 2 kali berturut-turut di 2 hari yang berbeda, yang dimana saat itu tidak ada orang-orang di sekeliling saya dengan suara berat seperti itu, yang kemudian membuat saya merasa antara takut, senang, terharu, nggak tahu, itu nggak bisa dilukiskan ya perasaan itu, dan bercucuran air mata, dan saya meyakini itu cara Tuhan memanggil saya. Pada saat saya masuk di Fakultas Teologi, biasa saudara ditanya ya, kenapa kamu masuk sekolah teologi gitu? Teman-teman saya sudah punya banyak cerita yang mantap. Ada yang cita-citanya itu dari SD, ada yang karena melihat orang tuanya, melihat sosok omnya, melihat sosok pendetanya. Ketika sampai di giliran saya nggak punya cerita lain, saudara, karena memang itu satu-satunya yang membuat saya kemudian meyakini di titik terakhir saya kelas 3 SMA, Tuhan memakai momen yang tinggal sedikit lagi saya mau masuk ke fakultas lain itu untuk Tuhan panggil saya masuk ke fakultas teologi. Dan apa yang saya alami bisa ditebak. Saya banyak ditertawakan, ya, ada yang tidak percaya. Masa iya? Mana surat panggilannya dan sebagainya itu. Karena memang saya nggak punya cerita lain, itu memang cerita pengalaman saya, dan sampai hari ini saya tidak pernah alami lagi dengan cara yang seperti itu. Tapi ini yang saya alami. Saya tidak mengagungkan juga mencari suara Tuhan. Saya tidak pernah minta juga Tuhan berkata pada saya secara langsung, secara audible di telinga saya tidak pernah berpikir itu. Tetapi di sisi yang lain pada saat yang sama, saya tidak boleh mengatakan kalau Tuhan masih bisa pakai cara itu di sepanjang zaman. Kalau memang itu cara Tuhan, cara yang mau Tuhan pakai pada setiap orang, kan itu haknya Tuhan untuk menentukan, ya. Jadi kita punya sikap iman yang terbuka. Terserah Tuhan mau pakai cara apa, dan sikap yang terbuka itu justru bisa memampukan kita untuk bersyukur. Luar biasa ya Tuhan, bisa pakai cara apapun loh. Luar biasa ya cara Tuhan bekerja dan berbicara tidak terbatasi oleh keharusan-keharusan dalam logika kita. Ya, dan ini keterbukaan ini membuat kita bisa membuka diri juga terhadap cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita hanya mengatakan kalau Tuhan berbicara semua harus logis, semua harus dengan cara ini, saya harus sampai detail, ngerti, puas, akal saya terjawab, baru itu suara Tuhan. Nggak gitu juga, saudara. Kadang Tuhan menuntun kita pada misteri-misteri yang nggak segera kita bisa pahami di satu awal, ya. Tapi justru dalam perjalanan bersama dengan Tuhan itu semua terselami. Demikian juga dengan wahyu penglihatan. Kalau ada orang-orang yang masih mengalami wahyu penglihatan sampai saat ini, kita tidak boleh mengatakan itu bohong, ya. Itu bukan hak kita sama sekali, tapi miliki saja keterbukaan ketika itu bisa menguatkan kita, ketika itu bisa membuat kita merasakan Tuhan sedang berbicara juga dengan penegasan-penegasan bagian firman Tuhan melalui kisah pengalaman imannya, itu pun bisa jadi berkat buat kita, ya. Sikap yang terbuka, kata kunci yang pertama, sikap yang terbuka. Yang kedua, saudara-saudara, kata kunci yang kedua adalah bertumbuh dalam percaya.
Alih-alih kita makin mencari penglihatan, makinlah kita mengenali dan mempercayai Dia yang sanggup memberikan penglihatan itu. Ditambah saja dengan kita menghayati berkat Tuhan. Alih-alih kita hanya mengejar terus berkat, berkat, dan berkat, mulailah masuk dalam relasi dengan Sang Pemberi berkat itu. Sehingga kita semakin belajar juga untuk peka, melihat kehadirannya, melihat bentuk-bentuk berkat yang lain, dan dalam hal ini melihat bentuk-bentuk pewahyuan yang lain yang diberikan kepada kita. Ya, cara-cara yang begitu tampak istimewa tidak selalu berarti orang yang menerimanya lebih kuat atau lebih istimewa imannya, saudara. Maka kalau kita yang mendapat wahyu pengetahuan itu, jangan jatuh pada kesombongan. Kalau orang lain yang mendapat wahyu penglihatan itu, kita jangan jatuh pada penghakiman, gitu ya. Jadi kita bertumbuhnya dalam kepercayaan bahwa Tuhan bisa pakai banyak cara. Kemudian bertumbuh dalam kepekaan, karena Tuhan tidak selalu berbicara dengan cara dan waktu yang kita harapkan. Tuhan bisa bicara lewat cara apapun, kapanpun, termasuk dalam wahyu penglihatan di zaman sekarang. Maka jangan batasi cara hadirnya. Semakin kita percaya, semakin kita peka, semakin kita bisa melihat apakah Tuhan juga memakai kesaksian iman, penglihatan orang-orang itu untuk menguatkan iman kita. Apakah Tuhan juga memberikan mimpi kita itu sebagai sebuah penglihatan yang meneguhkan iman, ya? Atau itu memang mimpi hanya bunga tidur atau karena kepikiran kita. Itu kalau nggak peka kita nggak bisa melihat cara kerja Tuhan juga melaluinya, ya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang peka akan cara Tuhan bekerja kadang-kadang oleh orang lain bisa dianggap lebay. Kok kamu lebay banget sih, gitu aja dianggap cara Tuhan bekerja, gitu aja dianggap cara Tuhan bekerja. Tapi kalau kita masuk dalam kepekaan itu, saudara-saudara, komen-komen seperti itu nggak akan masalah buat kita, ya. Karena kita mengalami sendiri, Tuhan berbicara kok kepada saya lewat ini, dan Tuhan kuatkan iman saya lewat ini, gitu. Kemudian yang ketiga, ini jadi 3P ya, saudara, ya. Bertumbuh dalam percaya, peka, dan peduli sesama. Ingat juga bahwa berbagai pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak selalu ditujukan untuk kepentingan kita sendiri. Banyak hal yang menjadi penglihatan-penglihatan dari tokoh-tokoh yang tadi kita lihat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu kaitannya dengan pernyataan Tuhan kepada orang lain. Termasuk Wahyu Yohanes, kan. Dia harus menuliskan kepada jemaat-jemaat. Ini bukan untuk Yohanesnya itu sendiri, tapi untuk orang lain, untuk pihak lain. Maka mestinya kita juga bertumbuh dalam kepedulian kepada sesama. Doakan dan lakukan sesuatu untuk membangun sesama. Supaya melalui wahyu penglihatan yang kita terima, itu juga ada sesuatu yang bisa dirasakan menjadi berkat buat orang lain. Ya, kata kunci yang pertama terbuka, yang kedua bertumbuh. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah menguji. Jadi ini kita masuk lebih dalam, lebih eh, lebih membedah begitu, ya, apa yang dinyatakan lewat sebuah penglihatan. Menguji dalam pengenalan akan Tuhan supaya kita semakin meyakini bahwa semua karunia itu dikerjakan oleh Roh yang sama. Dengan semakin menguji dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak mudah goyah mendengar kesaksian penglihatan yang berbeda-beda. Kalau ada orang yang bilang, saya melihat surga, nggak apa-apa, saudara, dengar aja. Kalau ada yang bilang saya melihat surga, tapi ternyata ceritanya beda banget sama orang yang pertama yang cerita sama kita tentang melihat surga. Gimana, saudara? Nggak apa-apa. Kalau saudara merasa tidak ingin mendengarnya juga nggak apa-apa. Kalau saudara mau mendengarnya juga nggak apa-apa. Tapi yang menjadi poin bagi kita adalah jangan mudah goyah mendengar kesaksian penglihatan yang berbeda-beda. Satu, memang Tuhan bisa memberikan penglihatan yang berbeda-beda sesuai dengan iman seseorang, kan. Kalau orang si A, ya, punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan cara khusus itu melalui penglihatan, si B punya pengenalan dengan cara yang lain, dengan budayanya, dengan konteksnya, dengan pekerjaan, dengan latar belakang kegagalan, keberhasilan, dan seterusnya. Lalu Tuhan pakai cara yang lain juga untuk berbicara tentang hal yang sama, kan bisa hal yang sama disampaikan dengan cara yang berbeda, kan. Ini bukan berarti kalau
penglihatan yang dipersaksikan orang itu beda, sudah pasti ada yang salah. Belum tentu juga, saudara. Itu keterbatasan kita kan untuk mengetahui sumber kebenaran. Tapi yang menjadi bagian kita adalah bukan jadi hakim, dengar saja, dan kita sendiri punya keteguhan iman. Gak apa-apa juga kalau orang bersaksi secara berbeda-beda, kecuali yang memang sudah kelihatan banget bahwa kesaksiannya itu menghancurkan pihak lain ya. Kita tahu itu bukan dari Tuhan ketika bertentangan dengan firman Tuhan. Kan itu tadi yang kita sudah lihat di awal. Kemudian ketika kita menguji dalam pengenalan akan Tuhan, kalau kita juga punya pengalaman iman itu, saudara, melalui penglihatan di saat tersadar maupun dalam mimpi itu, kita sendiri tidak merasa mudah tersinggung dan tidak menjadi lemah kalau kita cerita dan nggak ada yang percaya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, sakit, saudara, rasanya. Ya, saya bukan mau cerita secara langsung loh kepada banyak orang pada waktu itu ya. Ya, kenapa kamu mau jadi pendeta gitu kan? Kenapa kamu mau masuk sekolah teologi? Karena ditanya, maka saya cerita kisah saya. Dan orang yang tanya nggak percaya. Itu sakit, saudara. Tapi refleksi buat kita, kenapa mesti sakit ya? Kenapa mesti tersinggung? Kenapa mesti lemah? Kalau memang itu menjadi pengalaman iman kita, nggak apa-apa. Teguhkan hati sendiri, itu menguji kebenaran ya. Kalau memang itu cara Tuhan berbicara kepada saya, nggak apa-apa. Orang lain nggak percaya, tapi ya sudah. Kan akhirnya kita tahu, oh dia nggak percaya. Mungkin ya saya nggak akan ceritakan hal yang sama lagi dengan dia gitu kan ya, berarti itu tidak menumbuhkan dalam relasi persekutuan kita. Yang ketiga ini saudara, ingat juga seperti yang Paulus pernah sampaikan 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kadang-kadang kalaupun kita punya sebuah pengalaman iman yang jelas sekali ya, Tuhan kasih visi nih kepada saya dengan penglihatan yang saya belum pernah terima sebelumnya. Nah, kalau punya pengalaman kayak gitu biasanya kita sering pengen banget untuk cerita ya saudara karena sangat-sangat excited. Tapi juga ingat kalau itu tidak membangun ya, kita nggak bisa paksakan juga semua orang harus menerima kesaksian dengan cara kita. Jadi di satu sisi kita berani seperti Yohanes tadi mantap bercerita, tapi di saat yang sama kita punya kedewasaan, keteguhan iman. Kalaupun orang nggak percaya, nggak apa-apa. Itu bukan bagian kita untuk mengharuskan orang percaya dengan kesaksian kita. Tidak semua kesaksian harus diterima, maka bagian kita adalah bertumbuh makin kuat dalam iman. Kalau kita sendiri meneguhkan iman kita dengan terus-menerus, dipupuk terus, disiram terus, maka orang mau bicara kesaksian apapun, penglihatan apapun, ataupun mungkin orang nggak percaya sama kesaksian kita, nggak apa-apa. Iman kita tetap akan bertumbuh dengan keyakinan kita itu dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, sampai di situ, saudara-saudara, 3 hal tadi, sikap iman terhadap wahyu penglihatan. Di satu sisi kita punya sikap yang terbuka, yang kedua kita bertumbuh terus dalam bagian-bagian yang 3P tadi ya, percaya, peka, dan peduli sesama. Dan yang ketiga, jangan berhenti untuk menguji dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan menjadi goyah. Sepertinya sesudah ini ada tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin memantik dengan sebuah pertanyaan, saudara. Boleh dijawab ya. Kalau saya tanya begini, kira-kira saudara punya jawabannya tokoh siapa nih? Adakah tokoh dalam Alkitab, dalam pikiran saudara ya, yang dia dikenal setia, taat, tapi tidak pernah mendapatkan penglihatan? Saudara bisa sebutkan ada nama? Taat, setia, tapi nggak pernah dapat penglihatan. Boleh chat atau open mic kalau ada jawabannya. Boleh coba jawab. Ada yang Oke, mungkin menjawab dalam hati ya. Oke, Boleh saya saya coba mau jawab. sampaikan di sini, ya. Boleh saya coba jawab.
Ya, silakan Pak Sigit mau coba menjawab. Eh, Kita sudah saya perkirakan itu Simon Petrus yang tidak pernah mengalami penglihatan. Petrus Dan tadi dapat penglihatan juga Pak yang di kisah Rasul tadi ya. Petrus salah satunya ketika eh, mendapat penglihatan binatang haram dan tidak haram dalam sebuah kain itu kan. penglihatan Lalu Tuhan memantapkan dia bahwa orang non-Yahudi pun diperkenan Allah seperti itu. Ya, Saya ya boleh mungkin jawab, ada Bu. beberapa jawaban nih dalam benak Ya, saudara saya, ya. saya coba jawab ya, Bu ya. Saya bantu jawab ya, Baik Bu. Pak, Ya, Ratu Esther, Bu. oke. Ratu Esther, ya. Esther ya Pak ya. Ya, Dia teguh sekali dan berani, walaupun tidak secara vision gitu ya, mendapat penglihatan-penglihatan. Baik, ya terima kasih Pak. Dan mungkin masih ada tokoh-tokoh lain yang Bapak Ibu mau sampaikan menjadi jawaban ini. Mungkin Yang Ayub, saya mau mungkin sampaikan Ayub yang secara kita khusus, Ayub, mungkin Ayub. Ayub ya. Baik, iya Bu, terima kasih. Dia bergumul dan dia bisa berbicara, berdiskusi langsung dengan Tuhan, tapi tidak secara khusus mendapat wahyu penglihatan ya Bu ya. Jadi imannya Betul. seperti tadi yang disebutkan Esther kurang apa berimannya. Kuat sekali loh imannya dan Tuhan berkenan menolong Esther, menjadikan Esther penolong buat bangsa Yahudi ya. Tapi nggak harus dapat penglihatan kan. Ayub sekuat itu imannya, tapi nggak harus dapat penglihatan kan. Yang mau saya sampaikan juga di sini adalah Tuhan Yesus. Kurang apa teguh imannya? Ya, kurang apa taat dan setianya? Tapi tidak mendapatkan penglihatan-penglihatan seperti Petrus, Paulus, Abraham dan sebagainya. Jadi, eh, penglihatan itu Tuhan bisa pakai untuk bicara kepada siapapun, Saudara. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang dapat penglihatan itu lebih hebat imannya. Enggak. Semua cara Tuhan berbicara yang biasa-biasa saja maupun yang tampak seolah-olah spektakuler, semua sama berharganya. Kira-kira kenapa ya? Seperti Esther, Ayub, Tuhan Yesus tidak mengalami penglihatan yang spektakuler seperti tokoh-tokoh yang lain. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Nah, ini rahasia kan seringkali sesuatu yang dikaitkan dengan penglihatan-penglihatan itu kan, seperti yang banyak simbol di kitab Wahyu juga. Dan sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus memiliki kasih yang sempurna. Dan Paulus juga ya dalam Korintus ketika berbicara tentang karunia-karunia, kejarlah yang lebih utama. Bukan karunia apa yang lebih utama, tapi kasih itu. Ya, jadi apakah kita punya karunia penglihatan atau tidak? Apakah kita pernah mengalami karunia khusus yang jarang-jarang dialami oleh orang lain atau tidak? Itu tidak membedakan kehebatan iman kita atau lebih canggih, lebih apa, lebih advance-nya iman kita dibanding orang lain di hadapan Tuhan, ya. Sehingga sikap iman kita eh, sama-sama menggebu-gebu terus nih di dalam Tuhan dengan atau tanpa pewahyuan melalui penglihatan. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Silakan, saya serahkan pada Pak siapa nih yang memandu? Pak Sutrisno Baik, ya, ya, yang akan baik. memandu diskusi kita. Terima kasih Terima Bu kasih. Helen atas pemaparan eh, seri malam ini. Tentunya sebelum seri ini dilakukan, sudah banyak pertanyaan di benak kita masing-masing. Biarlah pada saat ini saya buka 3 pertanyaan dahulu, supaya nanti Bu Helen boleh menjawab dengan eh, lebih terkoordinasi. Siapa tahu di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada hal-hal yang berhubungan.
Silahkan saya buka 3 penanya pertama. Atau mungkin ada yang juga ingin sharing mempunyai pengalaman penglihatan sendiri. Silahkan, Boleh, Bapak Ibu Pak sekalian. Sutrisno? Ya, silakan. Ya, selamat malam, Bu Helen. Perkenalkan, saya Teti, Bu. Malam Ibu. Ya, Iya, Bu jadi Teti. di tahun 2011, tepatnya bulan Juli, ini juga mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya, saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sangat kritis, ya Bu ya. Masalahnya adalah pendarahan waktu itu. Dan sesampainya di IGD waktu itu, saya dalam keadaan tidak sadar. Jadi di rumah sakit Harapan Kita pada saat itu dan harus segera ditangani. Tapi itu keadaan saya bukan tambah baik ya, semakin memburuk bahkan dan ini setelah saya sadar saya baru dengar ya Bu ya apa yang terjadi sebenarnya. Jadi saya sudah mulai ditangisin Bu karena katanya sudah lewat lah. Karena indikator medis sudah menyatakan saya sudah tidak memberikan respon lagi saya sebenarnya begitu ya. Tapi yaitu kuasa Tuhan melalui para medis juga ya Tuhan bekerja, mereka sangat gigih untuk tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk saya pada waktu itu ya Bu. Saya sudah lewat lah. Nah, saya mau cerita, apa sih yang di dalam kondisi saya tidak sudah lewat itu? Kalau orang saya nggak tahu kalau itu harus secara medis dikatakan mati suri atau enggak ya. Nah, saya tidak pernah melihat gambaran-gambaran seperti itu yang di depan saya. Mungkin secara medis juga diterangkan. Jadi ada flashback yang sangat kacau waktu itu mungkin juga karena kondisi saya. Tapi semuanya dalam bentuk hitam putih, Bu. Dan yang paling jelas adalah gambaran pada waktu saya kecil. Saya juga heran. Itu foto yang paling, seperti foto ya, seperti kita lihat album foto. Itu tuh sampai sekarang saya juga masih ingat. Ya, jadi eh, karena saya menghabiskan masa kecil saya di beberapa daerah, Bu, waktu di Indonesia waktu itu. Gambaran saya waktu itu SD di Papua, Bu, bayangkan waktu itu. Jadi kembali ke masa itu dan saya melihat masa kecil saya sedang bermain. Kemudian kacau lagi, kacau lagi, kacau lagi gitu ya. Jadi sebenarnya secara seperti saya walaupun tidak sadar tapi lelah ya uh, untuk berada dalam satu visi seperti itu ya, Ibu ya. Nah, saya juga lupa secara detailnya apa. Namun yang saya ingat adalah begini. Jadi di titik saya balik sadar adalah pada waktu itu saya tidak mendengar, saya merasakan suatu suatu kondisi yang sangat hening. Saya tidak pernah mendengar sehening itu dunia ini gitu, Bu. Hening, tidak ada suara satupun. Itu saya juga heran ya. Karena dunia ini sangat berisik sebenarnya gitu ya. Itu saya tidak mendengar. Waktu saya mendapat gambaran apa yang terjadi tadi yang kacau itu tadi itu sisi ribut. Jadi saya bermain lah suara anak-anak dan sebagainya. Tahu-tahu tuh hening. Hening sekali, tidak ada satu suara apapun. Di satu momen saya mendengar suara nama saya dipanggil. Ibu Teti, satu suara itu dan mata saya terbuka. Dan indikator medis itu kemudian bergerak kembali dan orang-orang yang menyaksikan ini ya itu sebagai satu mujizat untuk saya dan saya. Nah, itu kalau tadi Ibu bilang bahwa penglihatan itu tidak semata-mata adalah penglihatan, tapi juga mungkin suara Tuhan. Saya imani ya, Bu. Saya imani. Yang terjadi pada saya melalui suara seorang paramedis mungkin yang juga dikasih iman dengan saya waktu itu ya, mungkin ya. Hanya ada satu clear and loud gitu. Saya tidak pernah mendengar suara selembut itu sebelumnya dalam kehidupan saya yang memanggil saya satu kali firm, Bu Teti seperti ya udah balik selesai. Sudah yang saya lalui. Maksudnya saya akan tangani secara medis yang lain ya pada waktu itu. Tapi titik itulah saya kembali. Secara pribadi ini kesaksian saya. Ya saya juga mungkin bisa konfirmasi dulu tentang itu. Apakah itu memang yang termasuk juga adalah suatu pendengaran atau penglihatan wahyuan itu? Mungkin tidak. Maksud Tuhan, oh belum selesai tugas kamu tadi. Kamu balik dulu ya. Waktu itu ada anak-anak yang masih kecil, ada sebagainya. Tetapi di satu momen itu pun, ternyata bukan hanya saya yang dapat bersaksi, keluarga yang lain yang menyaksikan, bahkan siapapun mungkin juga pada saat itu bisa menyaksikan. Buat Tuhan Yesus, Tuhan itu Allah yang atas apapun, bahkan atas maut ya Bu ya. Kalau saya belum saatnya, orang-orang mungkin, oh mungkin belum saatnya kamu lewat ya, bercanda mungkin ya, ya memang juga begitu ya. Sampai saat ini saya ngomong, saya masih ada saat ini. Begitu Bu Helen.
Puji Ya, Tuhan. Terima makasih. kasih Bu kesaksiannya. Ya, eh, ini saya boleh menambahkan sedikit untuk hal-hal yang kita alami sendiri ya Bu Teti ya. Seperti tadi cerita Ibu kan, ibu imani gitu kan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu dan kita yakin mengimani itu cara Tuhan berbicara, meneguhkan iman kita, imani aja gitu ya. Jangan terus apa meragukan itu ya, karena pengalaman personal itu kan memang berbeda-beda sekali. Jadi kalau kalau kita sendiri mengalami, kita akan merasa sangat excited. Tadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa apa menyerap excitement itu ya dari cara Bu Teti menyampaikan ceritanya ya. Bisa sangat detail mengingat peristiwa itu sampai mengingat perasaan-perasaan yang sedang terjadi. Berapa tahun pun itu sudah terlalui, kayaknya balik lagi ke situ ya. Itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita, kan beda banget ya kalau sama kita misalnya mengarang cerita untuk memukau orang gitu. Mungkin di satu saat kita bisa membayangkan kondisi yang sangat detail untuk diceritakan, tapi kita akan lupa kan berikutnya waktu itu saya cerita apa ya, karena kita kan nggak mengalami itu. Tapi ketika kita sendiri yang mengalami, uji itu dalam diri kita sendiri, satu dengan iman tadi, yakin itu suara Tuhan atau cara Tuhan yang itu membuat kita damai sejahtera. Dua, excited nggak sih kita mengalami itu? Ketika itu damai sejahtera dan excited, Bapak Ibu pengen ceritakan, mantap aja ceritakan ya. Perkara orang mau percaya apa enggak itu bukan bukan hak kita 100% untuk mengharuskan orang percaya kok gitu. Ya, terima kasih Bu Teti sudah mempersaksikan pengalaman imannya. Ya, mungkin ada penanya kedua. Silakan. Saya sudah Tanya ya, kirimkan Bapak. materinya di kolom chat ya Bapak Ibu, Ya, boleh di-download. Ya Pak, ya. silakan. Ibu mau tanya ini, kalau cara mengujinya bagaimana ya? Bahwa Cara mengujinya ya Pak itu ya. betul eh, itu baik kita sebagai yang mengalami mendengar gitu. Taunya mengujinya gimana ya? Oh, ini eh, benar atau tidak gitu, Bu. Itu, Bu. Makasih. Ya, ya Pak, terima kasih. Ini yang juga menjadi kegalauan banyak orang yang mengalami sesuatu yang rasanya tidak biasa ya. Cara mengujinya gimana? Jangan-jangan itu cuma kekhawatiranku aja yang kemudian aku berhalusinasi atau aku menghibur diri sendiri atau apa gitu. Atau ada kebetulan terjadi yang bukan suara Tuhan gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu, eh, walaupun detail pengujinya itu sangat personal dan berbeda-beda, tetapi ada hal yang bisa menjadi indikator yang sama, yaitu damai sejahtera di hati kita. Apakah saat kita mengalaminya kita merasa damai dan meneguhkan iman kita gitu. Walaupun tidak selalu sama dengan harapan kita. Seperti pengalaman saya kan yang tadi saya ceritakan ya, saya nggak mau masuk teologi gitu kan. Tapi ketika pengalaman itu terjadi, saat itu terjadi, saya sampai masih ingat perasaan saya tuh kayak, aduh, perasaannya tuh damai walaupun ada rasa takutnya karena nggak tahu ini suara apa, belum pernah saya mengalami seperti itu, tetapi ada sesuatu yang mengalir damai dalam hati saya gitu ya, dan diteguhkan di pengalaman yang kedua juga serupa seperti itu sehingga saya mengimani apapun orang mungkin bilang kamu tuh paling baru ngelamun terus ada suara kamu tangkap itu nggak suara betulan dari Tuhan. Eh, Menurut saya nggak apa-apa juga kalau orang bilang kayak gitu, karena penguji yang pertama kan saya sendiri sebagai orang yang mengalaminya. Apakah ada damai sejahtera dan yang meluap-luap di situ. Yang kedua adalah eh, ini tadi apa tidak bertentangan dengan firman itu ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri ada rasa damai sejahtera dan kita melihat pengalaman itu
meneguhkan ayat-ayat yang membuat kita lebih berani, memunculkan kembali ingatan kita untuk pelihara komitmen setia sampai akhir dan sebagainya, maka kita boleh dengan yakin mengimani itu dari Tuhan. Masalahnya kan gini, kalau misalnya kita mengimani itu adalah dari Tuhan, terus ternyata Tuhan bilang, enggak tuh, bukan bukan aku tuh yang bicara itu gitu ya. Mungkin kan kita takutnya gitu ya. Kita sendiri sudah sangat yakin itu dari Tuhan, tapi Tuhan bilang, oh itu bukan aku yang berbicara secara khusus seperti itu, gimana saudara? Nah kita nggak akan bisa selalu benar untuk eh, memahami ya semua maksudnya Tuhan. Tapi bukankah itu bahasa iman? Ya, bukankah itu bahasa iman? Kalau sesuatu yang saya imani ini dari Tuhan, ini dikerjakan oleh Roh yang sama yang memberi saya keyakinan, gak apa-apa, imani saja sehingga itu berguna untuk pertumbuhan iman kita juga. Kalau kita terus-menerus hanya dalam sebuah raguan gitu ya, misalnya benar nggak ya ini dari Tuhan, benar nggak ya ini dari Tuhan, malah kita nggak maju di situ. Tapi kalau sudah jelas-jelas misalnya indikatornya eh, kok dengan melakukan ini saya jadi tidak damai sejahtera, kok saya malah menjadi lebih mundur dari persekutuan dan sebagainya ya, berarti kita bisa stop. Oh, mungkin ini bukan dari Tuhan, mungkin ini perasaan saya yang terbawa atau seperti apa gitu. Jadi damai sejahtera, eh, peneguhan-peneguhan yang selaras dengan Tuhan, dan selebihnya imani sebagai sebuah pengalaman iman. Yang tadi saya katakan nggak ada rumus yang sama banget antar personal, itu eh, kita nggak bisa memungkiri itu ya. Misalnya ada seorang seorang anak yang mensyukuri eh, COVID-19 sebagai sebuah anugerah Tuhan, ya. Tapi dia punya keterangannya. Misalnya ya, dia bilang dengan ada COVID-19 maka aku bisa sama mama papa terus sepanjang hari dan Tuhan baik sama aku. Jadi dia memunculkan sebuah ungkapan iman Tuhan baik, itu kan berarti bicara bahasa iman, ya kan? Dan orang lain mungkin bilang, ih jahat banget, begitu banyak korban bertumbangan, berduka cita karena COVID-19, kamu bersyukur untuk COVID-19. Kan nggak bisa kita tabrak begitu, saudara, pendapat ini. Karena dia berbicara bahasa imannya dia, ya kan? Dengan hal yang kurang lebih seperti itu juga, kita nggak bisa mengatakan bahwa pengalaman iman seseorang yang dia yakini itu salah banget karena kita punya lebih banyak logika, data, pengalaman yang lain, maka itu salah, nggak bisa juga. Itu bahasa iman. Dan ketika kita bertumbuh di sana, itu cara Tuhan berbicara, kita menyiram iman kita, meneguhkan kita dengan cara-cara yang beda satu dengan yang lain. Gitu, Pak. Semoga cukup menjawab. Ya, terima kasih Pak Kusmantoro. Mungkin ada yang lain nanya berikutnya. Pasti ada, tapi kadang-kadang sulit merumuskannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Iya, saya mau sharing ini tentang apakah apa yang saya alami ini berapa tahun lalu ya. Udah cukup lama, puluhan tahun berkata juga ya. Ya, Pak. Jadi pada waktu saya ditugaskan nih di apa doa persembahan di mimbar, doa persembahan. Nah, pada waktu saya mulai berdoa, itu saya merasakan saya melihat saya berada di satu taman gitu. Di satu taman, di mana taman itu ya seperti layan satu taman banyak. Nih. Nah, Putus. yang saya rasakan itu perasaan yang sangat sukacita. Ya, ada kedengaran ya, Pak Sukrisno? Ya, agak putus-putus. Mungkin videonya dimatikan bisa lebih jelas gitu. Oke, ya Bapak Ibu. Ya, baik Pak. Jadi, Jelas. ya,
Jadi yang saya rasakan pada waktu itu, saya kebetulan di mimbar, yang saya rasakan itu perasaan yang bahagia, sukacita, damai gitu, tidak ada beban. Sukacita sekali perasaan pada waktu itu. Nah, setelah selesai saya punya tugas, doa persembahan, selesai kebaktian, saya turun. Saya hampiri istri saya. Saya nanya, saya bilang, tadi saya berada di mana ya? Saya tanya begitu. Loh, kamu tadi di atas kok di mimbar? Saya bilang, enggak. Saya berasa di suatu taman, saya bilang. Saya berasa di suatu taman. Taman itu penuh bunga-bunga, saya bilang. Nah, yang saya mau bilang itu perasaan saya loh itu. Sukacita benar, bahagia benar, tidak ada beban gitu. Kalau mau dibilang saya pengen tuh rasakan kayak begitu. Itu luar biasa sukacitanya. Itu begitu pendeta yang saya mau sharing tentang hal ini. Pengen kita Iya, Pak. saya mau rasakan hal itu lagi. Udah luar biasa tuh. Nggak ada beban, sukacita benar-benar tuh. Ya begitulah Bu, pendeta Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Iya, iya, iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak William Wijaya untuk kesaksiannya ya. Ya, itu salah satu kerendahan hati yang perlu kita miliki juga gitu ya. Kerendahan hati yang perlu ada di setiap hati kita untuk mengakui bahwa kita tidak bisa selalu eh, memahami dan mengerti cara Tuhan berbicara kepada kita dalam satu tempo, begitu kan? Kalau Pak William mengalami hal yang seperti itu, ini pada saat Bapak menceritakannya aja saya kayaknya aduh pengen banget nih gitu ya, pengen banget mengalami hal yang seperti itu juga gitu. Tapi kan itu sangat personal ya. Tuhan percayakan pada satu orang dengan orang yang lain berbeda, tapi juga sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyelami. Kalau ditanya seperti Bapak tadi ya tanya sama istri, tadi saya di mana ya? Kok nggak bisa ngerti itu kayak di tangan, tapi mau menjelaskannya apa nggak bisa. Sama Pak, saya punya pengalaman juga kayak gitu. Pengen banget kasih tahu orang-orang nih, suaranya yang saya dengar tuh nyata banget tuh kayak gitu tuh, tapi gak paham menjelaskan sepenuhnya karena tidak terulang gitu kan ya. Jadi di satu sisi membuat kita terpukau karena Tuhan bisa pakai cara-cara yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, tapi juga di satu sisi yang lain kita tetap rendah hati dengan segala keterbatasan kita untuk bisa memahami, tapi setidaknya Tuhan kasih kita iman, perasaan untuk kita bisa mengalami relasi itu dengan Tuhan kan. Jadi kalau sebuah relasi itu hanya berjumpa secara formal, ya kalau kita berelasi dengan seseorang dan hanya berjumpa secara formal kan kita akan sangat miskin keterangan ya tentang orang itu. Kita nggak akan bisa cerita banyak rasanya bersama dengan dia. Tapi kalau kita punya relasi yang sangat dekat dengan seseorang, kita bisa cerita banyak bahkan hal-hal yang eh, cuma bisa dirasakan ya, nggak bisa dikatakan secara persis dan eksak seperti apa rasanya. Nah itu sama Tuhan ya kayak gitu. Kadang-kadang kita punya pengalaman-pengalaman yang wah luar biasa banget. Tapi nih kalau saya mau cerita gimana ya orang mungkin nggak akan bisa percaya karena nggak bisa membayangkan. Nggak apa-apa, bagian kita menceritakannya ya kalau itu bisa menjadi sebuah kesaksian iman gitu. Ya, terima kasih Pak William untuk kesaksiannya. Senang sekali nih banyak kesaksian yang justru menguatkan saya juga ya dalam persekutuan malam hari ini. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu sekalian. Bu Satu Helen, lagi, saya mau tanya. silakan Bu. Saya teringat pada waktu pemilu kemarin. Ada seorang seorang indigo yang mengatakan bahwa paslon nomor 2 yang nanti akan jadi presiden dalam pemilu. Nah, itu apa namanya? Kan memang terpilih juga kan. Nah, apakah itu termasuk wahyu penglihatan atau seorang peramal atau
dan yang lain-lain. Mohon di ini dikasih apa pengertian buat kita. Terima kasih. Makasih Bu Tina. Nah, ini kita nggak bisa tahu secara khusus untuk semua orang ya Bu ya. Jadi eh, banyak hal yang bukan dari Tuhan pun bisa memunculkan sesuatu yang tampak terbukti benar, gitu kan ya. Eh, Seperti tebakan-tebakan apa yang akan menang, apa yang akan muncul, apa yang akan terjadi itu toh di sekitar kita juga banyak yang bisa meramal. Dari zaman dulu juga ya, peramal-peramal dan orang-orang yang penenung seperti itu ya. Itu tidak semuanya memakai kuasa Tuhan, tapi bisa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya tanya orang ini, orang itu sesuatu yang diucapkan berasal dari Tuhan atau bukan, saya tidak tahu. Dan justru saya tidak tidak merasa harus tahu gitu ya karena memang keterbatasan kayak cuma Tuhan tuh yang tahu tuh dari Tuhan apa bukan gitu, tetapi setidaknya dengan poin yang 3 tadi Bu, kita meyakini ya nggak apa-apa kalau dia berpendapat seperti itu, kita netral posisi kita ya, karena kita nggak bisa eh, menentukan secara khusus itu dari Tuhan apa bukan. Di satu sisi kita nggak perlu jadi ragu terus, jangan-jangan iya ya dia dari Tuhan, kok pinter banget ya bisa eh, meramal dan betul seperti itu. Jadi kan kita terpukalnya ke person, ke pribadi itu ya. Tapi juga kita tidak perlu mengatakan pasti itu bukan dari Tuhan, kan kita nggak tahu juga begitu. Jadi kalau rumus yang seperti itu sekali lagi hanya Tuhan sumber kebenaran yang tahu. Tapi posisi kita adalah untuk tidak goyah, itu yang kita perlu jaga itu. Terima kasih, Bu. Ya, Iya, maaf ya Bu kalau sekalian. memang tidak menjawab ya atau tidaknya. Tentunya masih banyak pertanyaan dan pengalaman pribadi kita, tapi rupanya waktu yang tidak memungkinkan. Eh, oleh karenanya diskusi kita akhiri sekian dan saya kembalikan ke Ibu Ruth. Yes, terima kasih Ibu Pendeta Helen dan juga Bapak Sukrisno yang menjadi moderator hari ini ruang tanya jawab. Bapak Ibu, segera kita akan masuk ke dalam pokok doa syafaat. Dan sebelum doa syafaat ini akan dibawakan oleh Ibu Agustiana Patinama, juga yang kedua oleh Pak Sukrisno, dibagi menjadi 2 bagian. Dan sebelumnya marilah kita menaikkan sebuah pujian sebagai pengantar kepada doa. Dari Kidung Jemaat 238, Ya Roh Kudus berkurnia. Ya Roh Kudus berkurnia, bagai merpati turunlah, hidupkan kami umat-Mu dengan percaya
Silahkan Ibu Diana. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, kami anak-anak-Mu saat ini hendak memohon ya Tuhan. Kami hendak memohon kepada pengurus wilayah di GKI Taman Aries ya Tuhan. Berikanlah para pengurus wilayah ini kesetiaan dan komitmen mereka merawat anggota-anggota jemaat GKI Taman Aries di dalam wilayahnya masing-masing. Bapa, kami juga hendak memohon Tuhan, rencana pemekaran wilayah yang ada di GKI Taman Aries saat ini, yang sudah mulai dikerjakan secara bersama. Berikanlah hikmat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik guna pertumbuhan jemaat GKI Taman Aries berbasis wilayah. Ya Bapa, kami juga hendak mohon para pelawat di GKI Taman Aries ini ya Bapa, agar mereka memiliki semangat saling peduli dan memperhatikan satu dan yang lainnya sebagai bentuk keanggotaan di jemaat GKI Taman Aries. Kami juga hendak mohon ya Tuhan, yang sudah mendaftarkan untuk dibaptis ya Bapak, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan bulan Juni. Tuhan menyertai persiapan anak-anak yang akan dibaptis ini beserta orang tuanya. Berikanlah mereka hati dan pikiran yang di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga kami hendak mohon untuk pembukaan kelas katekesasi angkatan tahun 2024 di bulan Juli mendatang ya Tuhan. Kiranya proses baptis angkat ini menjadi sarana tumbuhan yang baik calon serta semuanya. Bapak Ibu, rupanya jaringan terputus ya dengan Ibu Diana Fatinama, tidak terdengar. Pak Kristo mungkin bisa lanjutkan Pak. Ya, Ibu iya, Diananya Pak. terputus. Ya, Iya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat berikutnya. Ya Allah yang baik dan setia, saat ini kami berdoa bagi keluarga dan mereka yang terguncang kehidupannya karena masalah ekonomi akibat PHK. Tuhan, biarlah kekuatan dan pendampingan dari Tuhan saja boleh mendampingi mereka, sehingga mereka mempunyai sikap iman yang teguh, sehingga dapat menjalani dan melewati masa yang amat sulit ini bersama Engkau sendiri. Berkati berbagai upaya yang mereka lakukan untuk keluar dan mendapatkan solusi dari masalah ini. Tuhan, Bapa yang Maha Peduli, seringkali kami juga tidak merasakan dan peduli adanya orang-orang yang karena berbagai disabilitas, baik fisik maupun mental, mengalami diskriminasi di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga mereka sendiri.
Ya Tuhan, kami berdoa, baik pemerintah, gereja, dan pribadi-pribadi boleh membuka diri dan hati bagi mereka, sehingga mereka mendapat kesempatan dan ruang yang setara untuk hidup dan berkarya. Ya Tuhan, lebih jauh dari itu dan lebih dalam, kami memohon bahwa bagi mereka, bagi keluarga, dibukakan pengertian bahwa disabilitas yang ada di tengah keluarga, di tengah masyarakat merupakan sebuah kesempatan, bahkan sebuah hadiah untuk kami dapat bertumbuh dalam kasih dan saling tolong-menolong. Ya Tuhan, bagi para disabilitas, kiranya Engkau memberi kekuatan dan keyakinan bahwa keterbatasan mereka dengan pertolongan Tuhan dapat menjadi kekuatan dan bahkan prestasi yang luar biasa, dan melaluinya orang boleh menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan bagi semua ciptaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi panti sosial, panti-panti asuhan, dan panti jompo. Kami bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pada kami keadaan, situasi di mana kami yang saat ini boleh memiliki orang tua, keluarga, sanak famili, dan orang-orang yang dapat mengasuh dan merawat kami. Namun sebagai orang percaya, kami peduli terhadap anak-anak ataupun remaja yang tidak memiliki siapa-siapa untuk mengasuh mereka, kepada orang-orang jompo yang tersisihkan dari keluarganya. Juga orang-orang yang perlu penanganan khusus di panti-panti sosial. Tuhan, kami mohon agar setiap panti-panti tersebut di Indonesia, khususnya panti-panti Kristen, dapat memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang tinggal di sana. Agar supaya panti-panti Kristen di Indonesia dapat memberikan pengasuhan, bekal pendidikan, karakter, dan bimbingan kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Allah pencipta langit dan bumi, bencana alam yang terjadi di mana-mana menyadarkan kerapuhan kami sekaligus kedaulatan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami semua dari bencana alam dan dampak yang berkelanjutan yang sedang menimpa wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan di bagian-bagian lain di dunia ini. Ya Tuhan, tolong pulihkan sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan tenang dan kembali menjalani dengan sikap takut akan Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu. Ya Allah, inilah doa syafaat kami di seri ke-6 doa menjelang Pentakosta ini. Tolong ya Roh Kudus meneguhkan pengharapan kami dalam menantikan saat kami pulih melihat Engkau menjawab doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup dengan sebuah pujian, yaitu yang tema dari malam doa Pentakosta ini, dari NKB 104. Apinya berkobar.
kita akan menutup dalam doa dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Helen. Silakan Bu Helen. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syukur menutup persekutuan kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah berbicara kepada kami melalui setiap bagian dari persekutuan ini. Dalam perjumpaan dengan sesama, dalam setiap lagu yang kami naikkan, setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, juga melalui perenungan firman. Terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami, dan biarlah Tuhan yang terus menumbuhkan iman kami, pengalaman-pengalaman pribadi kami berjumpa dan mengalami kuasa Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami tidak pernah kering. Kami mau senantiasa mengalami kehidupan yang segar di dalam relasi kami dengan Tuhan. Tuhan yang melanjutkan berkata-kata di dalam hati kami setiap saat, lewat semua peristiwa kehidupan, lewat begitu banyak cara yang Tuhan mau pakai. Biarlah kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan, setiap bisikan lembut cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan itu menyegarkan, menguatkan, menyemangati kami untuk langkah-langkah kami ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah sendirian, apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan hidup yang sedang kami alami malam hari ini, Tuhan yang mengerti, mengenal hati kami, Tuhan yang akan menolong kami menjalani hari-hari ke depan dengan iman yang terarah dan bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami senantiasa berharap dan melekat kepada Tuhan, Sang Sumber berkat bagi kami. Ini kami Tuhan, kami mau buka hati, menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkatnya, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan pendampingan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dalam segala peristiwa kehidupan, memberi saudara daya dan semangat, memberi saudara kasih, pengharapan, iman yang melimpah untuk terus dibagikan menjadi berkat bagi sesama. Kasih karunia dan berkat Tuhan menaungi saudara saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan senantiasa memberkati kami naikkan syukur kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita undur dari layar Zoom, ada warta yang hendak disampaikan, warta kegiatan yang hendak disampaikan oleh Ibu Penatua Desi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Helen yang telah menyampaikan perenungan tentang wahyu penglihatan dengan rinci, dan buat kami itu pembekalan dan memperjelas. Juga kepada Ibu Teti, Pak Kusmantoro Teja, dan Pak William yang memberikan kesaksiannya, juga pertanyaannya. Kepada Pak Jason, kepada Ibu Tina juga yang menjadi host pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mendengar beberapa warta kegiatan minggu depan ini. Silahkan Ibu Desi. Baik, Bu. Saya akan membacakan Bapak Ibu warta untuk Bapak Ibu. Untuk hari Jumat besok 17 Mei 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat ada rindu, riang dalam usia indah. Pelayan firman Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dengan tema Teruslah berkobar melalui Zoom dan YouTube. Pada hari yang sama, 17 Mei hari Jumat pukul 19.30 atau pukul setengah 8 malam, persekutuan doa menjelang Pentakosta. Pelayan firman Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya dengan tema mengenai roh dunia melalui Zoom juga, Bapak Ibu. Dan pada hari Minggu 19 Mei 2024
adalah hari Pentakosta. Tema berkata-kata dalam pimpinan Roh. Kebaktian pertama dan kedua, pelayan firman oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Dan kebaktian ketiga pukul 17 atau jam 5 sore, Pendeta Theo Krispanki dari Muara Karang, GKI Muara Karang. Mari, Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan syukur tahunan kita pada hari Minggu, hari Pentakosta nanti ke gereja. Terima kasih, warta saya. Terima kasih Ibu Daisy. Bapak Ibu, sebelum kita menutup dan kita matikan layar kita, mari kita mengambil foto ya, ambil foto. Minta tolong Pak Jason atau Ibu Tina, silakan. Semua nyalakan Bapak ya. Ibu, Ya. Ya, videonya tolong dibuka dinyalain. ya, Ermi, ya. biar Kita wajahnya dua layar terlihat. nanti ya. Kita akan foto. 2, 3. Iya, berapa kali Bu? Sekali lagi. Sekali lagi. Yang kedua. Sudah? Sudah Bu Tina? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Terima Martin. kasih Selamat semua Bu malam. Helen. Bu Terima Juga. kasih Helen, terima banyak. kasih Bu Besok Helen. ya. Pendeta Helen, terima Ya. kasih. Terima kasih, Pendeta Helen. Malam.